Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadratul kiram, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya agar senantiasa berusaha atau berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita sudah memaklumi bersama, tidak ada bekal yang dapat menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa itulah. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang manusia bukan berdasarkan jabatannya. Allah memandang manusia bukan berdasarkan pangkatnya. Allah memandang manusia bukan berdasarkan status sosialnya. Allah tidak memandang manusia berdasarkan status ekonominya, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang manusia berdasarkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini dalam khutbah Jumat yang singkat, khatib ingin menyampaikan pesan Allah dan Rasulnya melalui sebuah judul, yakni hijrah hati, amal dan tempat. Kita masih berada pada bulan Muharram, atau kita baru memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Patutlah kita syukuri dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal saleh kita guna bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu di antara setiap hamba Allah, dia memiliki masa lalu, baik itu masa lalu yang kelam ataupun tidak. Ketika seorang hamba memiliki masa lalu yang kelam, lalu dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya, bahkan Allah akan menjanjikan surga untuknya. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, tadi khatib sebutkan ada 3 hal yang harus kita berhijrah darinya. Yang pertama adalah hijratul qalb, hijrah hati kita. Saudara yang dirahmati Allah, jikalau di antara hati kita merupakan hati yang mudah tersinggung, hati yang mudah sakit hati, hati yang mudah merasa jengkel, hati yang mudah untuk marah, hati yang mudah untuk membicarakan aib orang lain, hati yang mudah untuk berprasangka buruk, sedangkan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya inna ba'dadh-dzan itsmun, bahwasanya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Lalu kita ingin berhijrah kepada hati yang salim, atau disebut dalam bahasa kita qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selalu berhusnuzon dengan Allah, hati yang selalu berhusnuzon dengan sesama, berprasangka baik dengan siapapun dan tidak ingin berprasangka buruk, hati yang selalu menerima dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang mudah memaafkan, hati yang ikhlas, hati yang tabah, hati yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang ingin berhijrah dari hati yang sakit tadi menuju hati yang sehat, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Allah panggil kita dengan panggilan ahli surga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, baik dia kaya ataupun miskin, baik dia berpangkat ataupun tidak, baik dia orang susah ataupun orang yang hidupnya mewah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang memiliki rasa iman kepada Allah. Dengarkan kalimat ini, dengarkan apa yang ingin Allah katakan kepada kita semuanya. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berhijrah lalu dia berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah dengan mengharapkan ridha Allah. Dia berhijrah dengan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, dia akan mendapatkan rahmat itu. Kita yang ingin menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang selalu bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hijrahnya amal. Setelah hati kita dari hati yang sakit menuju hati yang sehat, barulah kita memperbaiki amal kita. Mungkin di antara hamba-hamba Allah yang dulunya dia senang dengan minum-minuman keras, yang mungkin dulunya senang dengan judi, yang mungkin dulunya senang main perempuan, lalu dia ingin berhijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya. Sehingga ketika kita ingin berhijrah menuju jalan Allah, hendaklah kita berdoa dalam setiap salat kita atau di akhir salat kita dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, agar kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara hamba Allah yang belum melaksanakan salat secara full 5 waktu, maka dia berhijrah dengan amal yang baik, dia tuntaskan kewajibannya kepada Allah. Mungkin ada di antara hamba Allah yang sudah melaksanakan salat 5 waktu tapi belum mau berjamaah, lalu dia ikut berjamaah. Ada di antara hamba Allah yang dia diberikan kelapangan rezeki tapi enggan bersedekah, lalu dia ingin bersedekah. Dan semua itu tentu atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kaya raya tapi dia enggan untuk melaksanakan haji dan umrah karena sayang dengan hartanya. Betapa banyak orang yang bisa membeli rumah mewah, bisa membeli mobil, bisa membeli motor dan lain sebagainya, tapi tidak sanggup untuk mengeluarkan 1.000 rupiah untuk fakir miskin ataupun anak yatim. Karena amal saleh itu butuh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sungkan dan jangan pernah tertinggal dalam salat kita untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan yang terakhir jamaah sekalian adalah hijrah tempat. Ketika hati kita sudah menjadi semakin baik, amalan kita juga sudah semakin baik, lalu tempat kita tidak mendukung untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berhijrahlah kita kepada tempat yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang semoga ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murghaman katsiran wa sa'ah. Ketika seseorang berniat untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapati muka bumi ini sebagai tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Seseorang yang ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menggapai ridha Allah, maka jangan pernah takut dengan namanya rezeki, karena dimanapun tempat kita berada, kita tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala.
Kadang orang dia tidak sanggup untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena faktor ekonomi, karena faktor kenyamanan lingkungan dan lain sebagainya. Padahal dia sadar betul kalau lingkungan yang dia tempati sangat tidak kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan untuk orang yang ingin berhijrah menuju tempat yang lebih baik, Allah janjikan rezeki yang luas baginya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Adapun bagi kita yang ingin berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ada sebuah kisah yang menarik menjadi asbabun nuzul ayat ini. Ketika seseorang dari kalangan Bani Israel kala itu dikisahkan dia telah membunuh 99 orang. Bertanyalah dia kepada ahli ibadah, apakah tobatku akan diterima oleh Allah? Ahli ibadah menjawab, tidak. Dengan emosi maka dia membunuh ahli ibadah tersebut sehingga genap menjadi 100 orang yang sudah dibunuh. Lalu dia datang kepada orang yang alim. Bertanyalah kepada orang alim tersebut, apakah tobatku akan diterima oleh Allah sedangkan aku sudah membunuh 100 nyawa? Dia menjawab, iya, tobatmu akan diterima, tapi berhijrahlah kamu dari tempatmu sekarang menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim ini dan beribadahlah dengan mereka, belajarlah dengan mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju tempat yang baik, dia belum beramal saleh, dia belum melakukan amalan apapun, dia belum melaksanakan salat, dia belum bersedekah, dia belum haji ataupun umrah misalnya kala itu. Tapi lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau berhijrah. Belum sampai ke tempat yang dituju, di tengah perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga. Apakah amalan yang kita lakukan sudah menjadi jaminan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu, saudaraku yang dirahmati Allah. Berdasarkan orang ini tadi, maka rahmat Allah lah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah membunuh orang, kita tidak pernah melakukan dosa besar, kita tidak pernah menyakiti orang lain. Lalu ketika kita ingin bertaubat kembali kepada Allah, maka tentu akan jauh lebih mudah bagi Allah untuk memaafkan kita. Orang yang sudah membunuh 100 nyawa saja begitu mudah Allah memaafkan dan memasukkannya ke dalam surga. Apalagi kita yang tidak pernah melakukan hal tersebut, lalu kenapa kita malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada di antara hamba Allah yang enggan untuk melaksanakan sholat dengan alasan saya begitu banyak dosa, begitu banyak maksiat, saya tidak pantas untuk melaksanakan sholat. Betapa banyak di antara hamba Allah yang tidak mau lagi belajar Al-Quran karena merasa malu dari kecil tidak pernah belajar Al-Quran, sampai besar tidak bisa baca Al-Quran, ketika dewasanya tidak mau dengan alasan demikian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sayangnya Allah dengan kita. Tidak ada batasan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan taubat itu adalah taubatan nasuha. Hadratul kiram, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk khatib pribadi dan kita semuanya, dan menjadikan diri kita untuk semangat berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan ilmu dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.